semua. Hari ini kita belajar sedikit tentang firman Tuhan, tentang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita belajar sama-sama dengan topik nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri-sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 sebagai penutup, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Shalom untuk kita semua pada pagi hari ini. Berapa waktu yang lampau kita telah bahas tentang kerukunan, kasih persaudaraan yang rukun, yaitu Mazmur 133. Tapi hari ini tidak terlepas daripada topik itu juga, nasihat supaya bersatu dalam kerukunan. Di sini kita melihat betapa pentingnya nasihat supaya kita bersatu. Hal ini tidak terlepas dari tema kerukunan yang baru-baru kita alami. Bagaimana Bapak Mama dan Ibu, Bapak Mama dan adik semua yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Saya melihat penekanan di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya lihat hari ini banyak yang tidak hadir. Tekanan-tekanan kehidupan hari-hari ini tambah rumit, tambah susah. Saya menggambarkan bukan itu yang membuat kehidupan kita lemah. Karena banyak orang-orang yang kaya yang juga jatuh dalam hal-hal bunuh diri. Banyak orang-orang yang kaya yang punya kecukupan bunuh diri. Ada banyak orang-orang yang susah juga yang bunuh diri, kecemasan, 50-50. Maka itu menjadi ukuran, itu bukan harta benda, tetapi perasaan dan pikiran yang harus kita dipenuhi oleh selaras dengan Kristus. Pikiran itu, amin. Pikiran dan perasaan ini sangat mendominasi di dalam menggerakkan kehidupan umat-umat percaya hari-hari ini. Di mana kehidupan kita yang susah, jangan kita bikin diri tambah susah dengan kita tidak memperhatikan, belajar tentang jiwa ini. Karena kita bicara tentang pikiran dan perasaan harus ada di dalam Kristus. Mengapa Tuhan tahu persis tentang pikiran dan perasaan? Karena dia tahu bahwa hari-hari hidup ini tetap sulit. Ketika kita tidak kuat menguasai dengan pikiran ini, dengan perasaan yang kita miliki ini, ketika kita tidak memahami, kita gampang loyo, gampang kita jatuh. Maka itu kenapa saya katakan bahwa dengan kita memahami ini, kita semakin mengerti apa arti
indah hidup ini. Karena Tuhan sudah tahu bahwa di dalam pikiran dan perasaan secara manusiawi, kalau kita tidak ada dalam keselarasan dengan Kristus, pasti otak kita liar. Itu sudah konsekuensi logis. Kita tidak tahu mau arah kemana. Ya, untung kita hadir senantiasa di dalam ibadah, selalu ingat akan iman kita kepada Kristus, sehingga pikiran kita tertolong. Sekalipun tubuh kita lemah kayak apapun, tetapi kalau pikiran kita masih berbaik sangka, masih berpikir tentang hal-hal yang baik dan indah, yang merupakan janji Allah, amin, saya percaya itu akan menggerakkan tubuh yang lemah ini menjadi kekuatan. Kita tidak akan cemas dan tidak akan goyah dengan apapun persoalan yang kita hadapi. Saya percaya hari ini susah. Memang susah. Kalau kita mengandalkan perasaan saja, itu repot. Karena pikiran itu adalah budak dari perasaan. Pikiran itu dibawa dari perasaan. Maka itu firman Tuhan telah ditegaskan dalam ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Itu hukum. Tidak bisa kamu buka. Karena berbicara tentang pikiran dan perasaan itu adalah merupakan grup daripada jiwa. Grup jiwa. Jiwa. Maka itu banyak orang-orang kurang memahami tentang jiwa. Kadang-kadang salah terminologi bagi konselor atau bagi beberapa motivator selalu mengatakan semoga hati dan jiwamu tenang, semoga pikiran dan jiwamu tenang. Itu memang salah dalam pemahaman seperti itu. Semoga hati dan batinmu tenang. Kadang-kadang itu keliru. Karena pikiran itu adalah bagian daripada jiwa. Ini sama saya katakan, ya, saya mau makan lalapan deh dengan ketimun. Sama ya. Ketimun itu lalapan. Sama saya mau makan, saya suka makan kemangi dan lalapan. Padahal sebenarnya lalapan itu ketimun di dalamnya. Maka mari kita belajar bahwa tubuh kita, badan kita ini, kalau kita mengerti dengan baik, maka kita akan bisa menguasai diri, menata hidup tentang pikiran dan perasaan yang senantiasa menggoda, mengganggu di dalam kenyamanan kehidupan kita dari pagi sampai malam. Kita akan tahu kenapa saya bisa marah ya. Ini saya sangat kagum anak saya, Devi itu. Dia ajarkan anaknya. Dia bilang begini, kalau marah, kalau perasaan mendominasi dia, pikiran itu nol. Pikiran itu tugasnya apa? Pengawasan. Maka itu pikiran itu pertimbangan, logika, akal, perhitungan, analisa, pengawasan, itu pikiran. Tapi kalau sudah pikiran yang tidak bermain, ketika ia marah, perasaan sudah ambil alih. Ketika perasaan ambil alih, itu dia serok-serok sudah tanpa pakai hikmat lain. Dia hantam. Ketika kita marah, anak saya Devi bilang begini sama dia punya anak cucu saya. Kalau marah, Devi itu ajarkan sama anaknya. Kalau dia mengelahi anak adiknya, dia marah banget. Langsung mamanya ajarkan, Fani, itu gunung sudah besar di depanmu. Gunung tinggi. Tiup ke gunung supaya dia rendah, supaya turun gunungnya, gunung marah. Dengan tarik nafas, dia katakan, memang dulu logikanya bagus. Tarik nafas, tiup di gunung. Amin. Ketika kita marah, jantung itu berdebar, berdegup jantung itu. Dengan otak itu sama, jantung dan otak itu tidak mudah kalau kita bilang kalau sudah marah. Ini membawa kepada supaya bersatu.
Kalau sudah marah, itu pemicu untuk kita bercerai. Sudah marah, aduh, kita orang yang waras bilang begini, sudah jangan marah-marah, sabar, tenang. Saudaraku, itu bukan jawaban. Tidak marah, tidak bukan jawaban. Otak tidak bisa menerima kata-kata seperti itu. Kata-kata itu sifatnya abstrak, susah diterima. Tidak bisa kita intervensi karena otak itu sistem saraf yang bekerja secara otomatis. Tinggal langsung marah, jatuh berdegup-degup. Maka untung baik Tuhan kasih kepada kita jantung berhubungan dengan nafas kita. Amin. Amin. Untung saya bingung, Tuhan itu luar biasa. Ketika waktu kita marah, jantung itu berdegup-degup, berdenyut-denyut, otaknya lagi tidak tenang. Kita tidak bisa kontrol otak dan jantung. Yang kita bisa kontrol apa? Nafas kita. Nafas itu kita bertahan, menahan, memperlambat nafas, maka jantung itu akan tenang, perlahan-lahan, dan otak dapat tenang, dapat kontrol. Itu saja yang kita dapat kontrol. Hari-hari ini banyak sekali persoalan. Maka saya katakan, kalau kita marah, lagi sedang marah dalam rumah tangga, ajarkan anak-anak kita juga demikian. Tarik nafas pakai hidung, lepaskan pakai mulut. Lama-lama tenang dia. Karena apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lagi marah-marah nafasnya pelan-pelan. Amin. Tidak ada. Malah itu nafasnya ketika tegap dan tenang, jatuh berdetak-detak dengan marah, mati jantungnya stop. Amin. Maka Tuhan tidak menginginkan hal itu. Maka kita harus belajar tentang bagaimana kita bisa memahami tentang pikiran dan perasaan itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil damai sukacita dari dalam hati ketika kita dapat menguasai nafas kehidupan ini. Nafas kehidupan ini kalau kita dapat mengontrol, kita tidak, siapapun tidak akan bisa mengambil damai dalam hati kita. Amin. Amin. Kita tetap enjoy. Perasaan itu apa? Pikiran itu apa? Pikiran itu seperti yang saya katakan, pertimbangan logika, akal, perhitungan, dan analisa. Sebagai benteng dia. Dan perasaan itu emosi dan kehendak dan keinginan yang kita lewati hari-hari ini. Betapa sulitnya. Maka itu Tuhan tahu di dalam kehidupan umat manusia, tekanan-tekanan hidup yang kita alami hari-hari ini, betapa sulit. Tuhan tahu. Maka itu Matius 11 ayat 28. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Maksudnya apa? Pikiran dan perasaan itu dibawa kepada pengendalian Kristus. Amin. Sebab tanpa pengendalian Kristus, saya percaya otak kita akan liar. Damai sejahtera tidak akan berkuasa. Damai sejahtera itu tidak akan kalau kita punya Kristus di dalam hati kita. Saya percaya ada kekuatan. Karena bagaimanapun juga penyakit yang timbul dari pikiran dan perasaan, seperti saya katakan, 80% mempengaruhi jiwa. Seperti yang bulan kemarin saya katakan, psikosomatik. Jiwa kalau sudah penuh, dia lari kepada tubuh. Tubuh sakit, pikiran. Maka itu sakit tubuh itu kalau sudah cemas, seperti istri saya ini, Acimoy, kaki sudah mulai sakit, sudah mulai kambuh. Itu kan ada apa? Peningkatan terjadi peningkatan impuls saraf itu semakin bekerja, tingkat dari otak perintah ke tubuh sehingga dalam tubuh kita itu sudah ada bibit-bibit penyakit di dalamnya. Tinggal dia berkembang, tinggal dia tumbuh saja dengan pikiran dan perasaan yang kita pemicu itu. Maka itu dari hidup ini saya makin lama, semakin kuat, semakin terhibur. Saya dan istri tidak bisa berkelahi. Kenapa? Ketika dia marah sama memahami perasaan dalam keadaan apa dia. Dalam keadaan apa dia? Saya memahami dalam keadaan sesuatu orang dalam keadaan pusing dan
beban, pasti dia akan marah-marah. Nah, amin saudara. Maka itu ketika kita percaya bahwa psikosomatis semakin beban dalam jiwa itu, pikiran terlalu banyak, jangan dekat-dekat. Pasti peranan dari perasaan akan ambil alih. Maka itu kalau orang lagi capek, lagi pikiran banyak, jangan diganggu. Nanti dia marah. Ini mengerti hal itu ya. Sehingga firman Tuhan dikatakan bahwa kita tetap bersatu terus, rukun terus. Kalau kita memahami tentang hal ini, saya percaya ketika istri saya sakit, hanya gara-gara kakinya saja sakit. Pemicu kaki lari naik, gula darah tinggi tanpa makan sudah tinggi sekali 400. Sebentar darah tinggi lagi sampai berapa tuh? 220. Sebentar lagi sudah kena sakit mah. Sebentar sudah BAB tidak bisa. Sampai pikir, kenapa sudah kaki lain kepada kaki berurusan? Kenapa kecemasan perasaan itu yang membuat demikian? Maka ketika itu kalau kita tidak sadar, kita tidak kembalikan pikiran kita, fokus kembali tentang janji-janji Allah, perasaan itu akan berkuasa terus. Maka itu ketika ada perasaan itu sakit, timbul berbagai-bagai macam penyakit di dalam hidup ini. Maka itu jiwa kita, termasuk di dalamnya pikiran dan perasaan, kita harus jaga baik-baik. Susah-susah apapun juga, ekonomi susah, tetap kita berhaleluya, bersukaria dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat mengganggu kehidupan kita. Amin. Sebab banyak orang yang kaya juga stres. Berarti kesimpulan bagi saya bahwa semua itu karena apa? Kita harus butuh dekat dengan Tuhan. Ya. Mensano incorpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mama Ira sebagai ibu gembala, tadinya sakitnya apa? Hanya varises saja. Tapi karena perasaannya mencekam karena sakitnya, timbul lemas, timbul lepet, ada banyak macam-macam. Sampai hari ini masih lemas semua. Padahal sudah baik kakinya. Sudah baik kakinya. Timbul berbagai-bagai macam penyakit. Maka itu jiwa perasaan sakit itu seperti jiwa. Maka itu harus kita betul-betul menyadari. Contoh korupsi itu. Ketika waktu ditetapkan oleh kejaksaan bahwa ini tersangka, langsung timbul berbagai-bagai sakit penyakit. Amin. Karena memang dalam tubuh itu sudah ada bibitnya. Sudah ada bibitnya. Maka itu biarlah kita susah-susah, tapi kita harus tetap eksis. Berserah kepada Tuhan, pikirkan yang sehat. Kalau kita berpikir hal yang baik, kata firman dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang baik-baik, yang enak-enak, yang mulia-mulia. Saya percaya itu ada energi dalam pikiran untuk menggerakkan tubuh yang tadinya stres, yang lemah, dan kita jadi kuat kembali. Kita sukacita. Biar tidak ada satu kesaksian yang saya lihat di Sungai. Saya punya masih saudara saya. Dia memang terlilit dengan hutang, jual rumah dan segala macam. Tapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia berpikiran perasaan dalam keselarasan dengan Tuhan betul-betul itu, dia bersukacita menyanyi macam tidak ada beban, macam tidak ada beban dalam hidup itu. Sampai orang bingung. Bukan dibuat-buat, memang ada sukacita datang daripada Tuhan. Bukan datangnya dari mana-mana, tapi memang datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang mendatangkan damai, sukacita. Yang kita butuh apa? Sukacita, damai, sejahtera. Amin. Karena itu yang kita butuh. Banyak orang yang punya uang banyak tapi bunuh diri. Hidupnya untuk apa lagi? Rasa terhutang, rasa tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Baru lihat ini satpam lewat, sudah duk-dak, karena memang tidak beres hidupnya. Amin. Baru lihat polisi datang di rumah ada urusan lain, sudah duk-dak. Panas dia di dalam ruang AC-nya. Saya tidak mau hidup seperti itu, Bapak Mama. Lebih baik santai-santai dalam Tuhan, ada sukacita. Kalau memang kita belum pernah merasakan damai, sejahtera, sukacita yang seperti yang Tuhan mau, marilah kita evaluasi dalam diri kita. Amin. Hari ini kita kuasai diri kita, tubuh, jiwa, dan roh itu.
Kita harus mengerti betul-betul bahwa perasaan itu tidak boleh lebih daripada pikiran. Ada amin? Amin. Maka itu dalam firman Tuhan dari ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jiwa selalu ditekankan di sini. Nasihat supaya bersatu. Semua kita mendambakan kesatuan. Siapa yang tidak mendambakan kesatuan? Apa? Angkat tangan. Semua kita mendambakan kesatuan. Amin. Tapi kenapa tidak tercapai? Evaluasi diri kita sendiri. Amin. Saya katakan tadi, semua orang mendambakan kerukunan. Semua orang mendambakan yang namanya keluarga bahagia. Gereja juga mendambakan persekutuan yang harmonis. Gereja maupun di tengah-tengah masyarakat bernegara. Presiden Jokowi juga merindukan supaya rakyat-rakyat bersatu hati, rukun. Itu merupakan harapan Kristus supaya menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Maka itu penting di dalam Yohanes 17 itu ayat 23. Hati Tuhan sedang mau bekerja. Dia mau datang kepada kita di tengah-tengah kita punya kesatuan hati. Disitulah kita begitu berkat akan mengalir di dalam orang-orang yang bersekutu, satu hati, satu jiwa, satu roh. Amin. Sekarang firman Tuhan selanjutnya sering kali dikatakan sehati, sepikir, sejiwa, seroh. Gereja mula-mula itu saya melihat belajar dari gereja mula-mula itu di situ luar biasa. Persekutuan itu berjemaah semua ditambah-tambahkan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Disitulah saya melihat seperti Daud yang mengatakan di dalam Mazmur itu yang kita belajar bersama-sama di dalam ayat 3 yang baru itu bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Allah dan kehidupan. Dewasa ini memang hidup bersekutu rukun itu memang susah kalau kita mau dilihat itu. Memang susah. Tapi sekali lagi saya katakan jangan kita bikin diri kita tambah susah. Karena kerukunan yang ada itu sangat terpengaruh dengan tingkat kehidupan yang sulit. Masing-masing orang-orang dengan egois masing-masing. Orang Jakarta bilang apa? Emangnya gua mikirin lo. Jadi ini, tapi ketika bisa sadar di tengah-tengah krisis ini, ketika saya mau berbagi, disitulah saya akan resepsi di tengah-tengah resesi. Saya akan resepsi di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah kesulitan. Saya mau uji Tuhan, kata Tuhan. Saya mau buktikan kemarin panjangnya kesaksian saya, tapi saya tidak ngomong kesaksian nanti terlalu berlebih-lebih. Tapi saya mau berusaha untuk selalu melakukan apa kata firman Tuhan. Di tengah-tengah krisis ini, marilah kasih itu bukan datangnya daripada diri kita, kita sadari bahwa kasih itu adalah datangnya dari Kristus. Dari atas. Kita ini rapuh. Manusia ini tidak ada kebenaran. Dan manusia selalu mencari pembenaran-pembenaran yang sebenarnya salah. Maka itu Yakobus 1 ayat 17. Coba kita baca Nona. Yakobus 1 ayat 17. Coba kita lihat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan kata pertukaran. Datangnya dari atas. Saya percaya kalau saya sendiri tidak akan kuat. Hanya bisa kita dapatkan itu ketika kita mengadakan hubungan yang akurat dengan Roh Kudus. Maka itu bapak-mama yang dikasih Tuhan. Hari-hari hidup ini yang susah. Marilah luangkan waktu kita untuk selalu masuk di kamar kita. Masuk dalam kamar. Saya berbicara ini sesuai dengan kenyataan. Mintalah petunjuk dari hikmat dari Tuhan. Amin. Mintalah hubungan yang akurat karena kasih itu hanya datangnya daripada atas. Tidak bisa kita produksi kasih dalam diri kita.
Manusia tidak dapat menciptakan kasih dalam diri kita. Yang ada pada manusia itu hanya ada cinta. Cinta itu ada expirednya. Ketika kita menikah orang seseorang, itu cinta manusia. Pikiran yang perasaan itu yang mengalami kita merasa cinta. Tapi cinta itu expired. Suatu waktu kalau tanpa kasih, dia akan tinggalkan engkau. Karena apa? Badannya sudah berubah. Karena expired cinta itu. Tapi kalau kasih, hubungan suami istri, ya, hubungan dengan Tuhan secara akurat, maka tidak ada yang masalah. Maka kita harus mempercayakan Kristus sesungguhnya ambil alih dalam kehidupan kita. Biar dia menjadi raja di dalam hidup kita. Dia yang bekerja di dalam diri kita. Bukan kita yang bekerja di dalam diri kita melawan keadaan-keadaan ini. Biar dia yang bekerja. Dan kita tidak boleh mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, sekali lagi saya katakan, hai kita yang pebisnis, hai kita yang melakukan pengusaha, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya percaya daging semua yang kita harapkan keluar dari dalam diri kita. Amin. Itu merupakan akarnya, dan buah-buahnya ada percekcokan, perselisihan, kedengkian, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak dapat bersatu, tidak dapat mewujudkan rencana agung Kristus. Kenapa? Kita mengandalkan kekuatan diri kita. Maka itu hai kita yang bekerja untuk mendatangkan berkat. Kalau kita tahu berkat itu datang dari Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maka itu jangan cari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya yang merupakan kekuatan untuk kita mendapatkan sesuatu. Semuanya kita dapatkan daripada Tuhan. Maka itu suami istri yang ada di tempat ini, berbahagialah engkau masih ada suami ada istri. Ajaklah sama-sama, berdoa sama-sama. Lupakan semua kenangan-kenangan yang masa lalu. Marilah memulai segala sesuatu dengan kita membawa pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus, selaras dengan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Saya percaya mengandalkan Tuhan, mempercayakan Dia bekerja dalam diri kita. Tidak bisa kita andalkan lagi hidup ini dengan kondisi hidup ini. Tahun 2023 nanti Indonesia masuk dalam masa-masa kegelapan. Gelap. Prediksinya itu sudah tidak akan meleset. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan kondisi seperti ini, mempersiapkan kondisi, kepada siapakah kita harus berlari? Hanya kepada Tuhan saja kita dapat menyandarkan diri kita. Amin. Hanya kepada Tuhan saja yang kita dapat terhibur. Sumber kekuatan dan penghiburan itu, maka itu kita dapatkan berharga sekali orang di mata Allah. Orang-orang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Maka hidup yang bersatu dan rukun itu didapatkan jika rumusnya ini kita pakai. Ada rumusnya, harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Amin. Jangan istri tuntut suami, atau jangan suami tuntut istri. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu rumus kehidupan. Jangan kita pernah memaksakan dari orang lain untuk berubah, karena kita tidak bisa kontrol orang lain. Sekalipun istri engkau yang dekat sekali, engkau tidak bisa kontrol. Yang kau bisa kontrol adalah diri kita sendiri dan pikiran kita sendiri. Bagaimana masing-masing menjaga hubungan itu sehingga keselarasan itu terjadi. Kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin dalam perkelahian kita bisa datang kepada Tuhan. Segampang itu tidak mungkin. Amen. Hanya bisa paling tidak tahan nafas pelan-pelan. Amin. Tiup itu gunung yang tinggi. Tahan nafas lagi. Tahan nafas itu terapi yang sangat terbaik. Karena jantung kita berhubungan langsung dengan nafas. Jantung itu tidak berdebar-debar, emosi mulai stabil, dan kita mau sayang kembali. Dan berkat Tuhan yang dijadikan kita dapatkan. Amin. Hal ini yang penting sekali. Itu merupakan rumus kehidupan. Bahwa kita harus memulai dari dalam diri kita sendiri. Dan kuncinya kita harus merendahkan diri sebagaimana di ayat 6 sampai 11 itu. Di mana merendahkan diri itu merupakan kunci. Dan kunci itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus merendahkan diri. Orang-orang yang merendahkan diri itu adalah orang-orang yang siap menerima
segala janji-janji Allah. Amin. Amin. Orang-orang yang merendahkan diri itu dapat diterima oleh semua kalangan. Jikalau kita memposisikan diri lebih tinggi dari orang lain tidak akan menawarkan untuk bersahabat dengan kita. Tapi kalau kita melupakan status diri kita, saya percaya banyak teman-teman, banyak orang-orang yang mau bergabung dengan kita. Jangan kita memposisikan kita harus lebih daripada orang lain. Amin. Amin. Maka itu firman Tuhan tadi dikatakan apa tadi, di mana ayat itu? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Amin. Amin. Yang lain harus lebih utama. Jangan kita mempertahankan ego kita, kesombongan kita, kekakakan kita, kesulungan kita. Tetapi kita melepaskan semua demi keutuhan kau dan aku. Amin. Amin. Saya percaya kalau hukum rumus ini sebagai kunci yang saya katakan tadi, maka kita akan merendahkan diri seperti Kristus. Itu pasti kita akan mendapatkan begitu besar lawatan Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Dengan syarat untuk dapat bersatu dan rukun harus ada kasih. Itu syarat utama. Itu syarat. Kasih itu adalah syarat utama. Sebelum kasih itu kita dapat berkorban. Amin. Kasih persaudaraan yang hubungan kita beri catatan. Kasih persaudaraan itu adalah kasih yang tulus. Kasih yang tulus kayak apa? Kasih yang tulus. Kasih yang tidak menuntut balasan. Hai. Kasih yang tidak mau terima puji-pujian. Saya lihat itu seperti firman Tuhan, contoh vertikalnya Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Dia memberikan anaknya bagi dunia. Kayak kita mau masuk di Natal sekarang nanti ini. Begitu kasih besarnya Allah dalam hidup kita. Maka itu dia kasih. Kamu terima atau tidak terima, dia tetap kasih. Kamu sambut dia atau tidak sambut dia, dia tetap kasih. Kamu hargai dia, tidak hargai, dia tetap kasih. Itulah kasih Kristus. Kalau kita memiliki kasih seperti ini dalam rumah tangga, saya percaya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, kita akan memilikinya. Amin. Amin. Bersatu, kita pasti tidak usah rumusan itu. Jadi rumusan itu dan syarat itu serta kuncinya itu kita harus pegang ketiga-tiganya. Amin. Kalau kita sudah pegang punya kasih itu, saya percaya dengan sendirinya dalam diri kita ada apa? 5K. Apa 5K? Kesatuan, kebersamaan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian. Ada 5 hal yang itu kita miliki secara gratis tanpa engkau membeli di supermarket. Amin. Amin. Tanpa engkau membayar, hanya kau berteduh diri, melihat evaluasi diri tentang gejolak-gejolak pikiran dan perasaan yang menjolak hari ini, di mana akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan jangan coba-coba mempengaruhi saya. Saya tetap menyembah Tuhan. Jangan kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan yang memisahkan saya. Tapi tidak akan mempengaruhi hidup ini. Karena saya percaya hujan dan badai tidak akan mempengaruhi saya untuk datang ke gereja. Seperti yang Cimoy, sakit apapun dia tetap muncul. Karena dia tetap berprinsip bahwa pikirannya tetap berkuasa, bahwa janji-janji Allah, fokus kepada janji-janji Allah. Amin. Janji, bukan karena lemah, hujan sedikit, tidak mau datang. Itu kan perasaan sudah menguasainya. Maka itu kita harus sehatkan pikiran, harus ada di dalam keselarasan di dalam Kristus. Kalau kita selaras di dalam Kristus, bukan kita lagi yang bekerja dalam diri kita, tapi Kristus yang ambil alih. Amin. Kristus yang bekerja dalam kita. Realita Kristus sudah menguasai kehidupan kita. Realita Kristus sudah berdominan dalam diri kita. Tidak ada lama. Amin. Kesatuan dan kebersamaan itu sangat penting di dalam sebuah persekutuan itu. Amin. Kebersamaan dan kesatuan itu sangat penting dalam persekutuan itu. Bagaimana supaya kita hidup rukun? Masuk kepada poin bagaimana supaya kita dapat hidup rukun. Kasih Pak Thomas, bagaimana supaya saya punya kerinduan ini tercapai? 1,
Jangan kita fokus kepada perbedaan-perbedaan. Amin. Jangan sekali-kali kita lihat perbedaan. Hargai itu perbedaan. Hargai itu perbedaan dari seseorang. Hargai perbedaan itu. Hormati kebinekaan sebagai suatu aset keindahan yang indah. Itu yang penting. Kita boleh berbeda dalam peran, tapi satu dalam tujuan. Amin. Kita boleh berbeda dalam peran kita, tapi satu dalam tujuan. Tujuan itu untuk semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bolehlah kita berbeda-beda. Ya. Contoh saya mendengar suara baru-baru itu yang mereka datang, yang dari seluruh Indonesia datang ke Kupang. Memang Vesparani. Itu luar biasa. Saya ambil, aduh ini berbeda-beda, ada mesra, sopran, dan sebagainya. Model-model bersuara dipadukan jadi satu. Waduh, itu merdu sekali ya. Merdu sekali. Jadi berbeda-beda suaranya, tapi menghasilkan satu simfoni yang begitu indah. Amin. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu perbedaan itu aku memisahkan. Ini tidak cocok. Saya paksakan sampai keadaan harus memahami istri harus memahami suami. Kalau kita saling memahami, saya percaya kita akan luar biasa. Kita harus utamakan rekonsiliasi daripada resolusi. Apa artinya? Kita utamakan rekonsiliasi, hubungan, daripada persoalan-persoalan yang kecil-kecil yang menjadi suatu perdebatan. Udahlah, hanya itu saja. Kita boleh utamakan rekonsiliasi, hubungan kita antara sesama jemaat kita. Karena uang kita dapat cari, tapi hubungan sulit, ya. Cari teman betapa sulit, cari musuh paling gampang. Amin. Ada istilah gitu ya. Jadi utamakan rekonsiliasi daripada resolusi. Resolusi itu banyak persoalan-persoalan kecil-kecil yang menjadi hambatan untuk kita jadi bersatu di dalam Kristus. Lebih baik kita lebih pilih Kristus. Kita tinggalkan perbedaan-perbedaan sedikit-sedikit. Yang kedua, menjaga hati. Hati ini penting kita jaga. Saya seringkali katakan hati ini harus taruh satpam di dalam diri. Amin. Harus taruh satpam di dalam diri kita. Amin. Satpam harus ada supaya tetap bersatu dengan rukun. Dibutuhkan hati yang tulus seperti saya katakan. Hati yang tulus itu hanya datang kepada Tuhan yang kita dapatkan. Hati yang tulus itu penting karena dari hati yang tulus itu dalam Titus 3 ayat 5. Coba kita lihat dulu satu ayat. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hati yang tulus itu adalah hasil olahan daripada Kristus. Akibat kita mendatangkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita diperbaharui. Amin. Maka kita dapatkan hati yang tulus. Jangan kita bermimpi kalau kita tidak dekat dengan hubungan yang akurat dengan Tuhan. Amin. Tidak bisa kita dapatkan hati yang luar biasa. Hati yang didapatkan tidak ada alasan untuk kita tidak butuh Tuhan. Kita harus butuh Tuhan untuk mendapatkan hati yang tulus. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak butuh Tuhan. Kita harus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan saja yang bergerak di dalam kita. Di dalam hati yang gembira adalah obat. Itu memang hati yang gembira loh. Kalau hati sudah mulai diserang dengan perasaan-perasaan yang tidak enak, perasaan-perasaan sudah kanker atau kering, mulai sudah sebentar istri salah, suami sudah salah, anak sudah salah, ini kan karena itu. Atau jangan kita terpengaruh dengan hal yang dunia itu. Amin. Kita tetap mengasihi Tuhan, tetap kita mengasihi istri dan mengasihi. Hanya tidak mampu kita lakukan itu. Hanya kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan satu-satunya Allah yang dia suka. Yang saya perhatikan, kita terusik itu banyak. Saya mau bersaksi sedikit tentang saudara saya. Saya harus buka-bukaan. Karena Bapak Ibu, Mama jangan lihat bahwa saya ini khotbah tentang kerukunan. Dan saya sendiri belum rukun. Rukunnya apa? Saudara saya. Amin. Banyak persoalan datang bukan dari orang lain, tapi dari dalam saudara saya. Yang katakan marah saya,
Maki-maki dengan kata pendeta, maki lagi dengan kata pendeta, ujungnya pendeta, maki saya tidak bisa ucapkan. Marah orang tua saya. Kenapa Bapak tidak tahu? Itu Cian itu Thomas Mayer, kenapa kok bisa jadi pendeta GBI? Aduh Tuhan Yesus. Papa saya terpuruk waktu masih hidup. Saya harus menangis karena papanya diancam karena saya masuk pendeta, jadi pendeta. Luar biasa. Kalau saya pergi ke sana, kita mau berdoa, sudah makan sudah. Sosok alim, sosok suci. Pada umumnya kehidupan kita yang tidak kita nyaman ini datangnya bukan dari luar. Tekanan-tekanan ini datangnya dari dalam diri kita, dari keluarga kita. Kadang-kadang saya renungkan. Mungkin kita bapak mama semua juga alami. Orang lain lebih sayang kita daripada saudara-saudara kita. Di antara saudara-saudara famili kita yang lebih merongrong kita, menghancurkan kehidupan kita, yang membuat kita tidak ada damai sejahtera. Kalau orang lain kasih hutang kita tadi, dia minta maaf sama orang tua, nanti ya Pak. Kalau saudara, dia minta tagih kita uang, wow, ancam sama kita lebalai. Hilang damai sejahtera kita, amin. Jadi di sini yang menjadi ukuran adalah orang-orang di dalam Kristus. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Coba kita lihat ini. Saya kadang-kadang saya katakan sama keluarga, saya sekarang jaga jarak karena saya mau piara hati. Amin. Hati ini susah loh. Kalau hati terusik dengan segala tekanan-tekanan intimidasi dari keluarga, damai hilang dah. Nah, kuat-kuat berapa engkau? Maka itu saya ingin memisahkan, menjaga jarak, bukan saya memutuskan hubungan persaudaraan kita. Saya katakan, karena air yang mengalir susah dan tidak bisa kita putuskan air yang sedang mengalir. Darah tetap darah. Amin. Tetapi saya mau ingin memisahkan, memutuskan pertikaian, memisahkan daripada persoalan-persoalan yang tidak perlu ada sebenarnya, yang membuat hilang damai sejahtera. Amin. Namun saudara tetap saudara. Bukan berarti karena saudara tidak rukun, lalu kita Tuhan, saya berdosa sudah Tuhan, saya tidak rukun ini Tuhan, ampuni saya Tuhan. Begitu tidak. Saudara dalam seiman. Amin. Galatia 6 ayat 10, coba kita lihat. Ini penutupan saja, maaf, jangan bosan ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang yang evolusi kemarin ada khotbah yang kemarin itu saya lihat itu dia punya ayat itu di dalam mana itu? Dalam firman Tuhan yang terambil dalam, saya ingat Galatia 3. Coba buka, saya ingat evolusi dalam khotbah itu. Galatia 3 ayat 28 untuk 9. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Titus 3 ayat 10. Coba kita lihat. Singkat saya minta maaf agar sedikit pondok waktu. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali keonasian, hendaklah engkau jauhi. Amin. Jangan kita berpikir kita itu harus. Saya ingat itu pendeta Silas dulu yang pernah datang ke kemuliaan. Dia pesan saya dengan Pak Fred saat itu. Sini Pak Tomat, Pak Fred ini. Ingat ya, dalam jemaat kalau ada yang jadi ragi, singkirkan. Dia bilang, ya, berani sekali dia kata. Ketika saya belajar firman, bukan diusir, dikatakan lepaskan dia, jangan mempengaruhi kita, karena dia jadi ragi di dalam jemaat ini. Amin. Itu kesannya itu pendeta senior itu. Jadi pertama Korintus 5 ayat 13 ayat 10 13 ayat. Pertama Korintus 5 coba ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Wow, usir supaya jangan
mengambil damai sejahtera dalam hidup. Maka saya percaya ketika kita percaya bahwa di dalam ayat 11 itu, coba ayat 11 dulu di atas ayat 11. Tetapi yang kutulis kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Amin. Maka itu jangan kita kurang hati, jangan kita kecewa kalau ada saudara-saudara itu, tapi kita jangan memutuskan hubungan, tapi tetap hubungan darah tetap ada. Tetapi kita jaga supaya kita dapat berdoa, kita dapat menyembah Tuhan, kita damai sejahtera, tidak terusik, kita hindari dengan pakai hikmat daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini saya bagikan kepada kita semua untuk kita membekali dalam diri kita. Kita harus berhati-hati menjaga pikiran dan perasaan. Saya mengundang tim altar untuk datang ke tempat ini untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.